Okay, so for this third meeting, we are going to discuss the domains or branches of philosophy. So, sebagai refreshment apa yang sudah kita bahas minggu lalu, saya sudah mengatakan bahwa ada 4 branches atau domains of philosophy, yaitu yang pertama logic, kemudian epistemology, kemudian metaphysics, dan terakhir axiology. Jadi kita akan lihat satu persatu kurang lebih apa artinya dan bagaimana hubungan antara topik-topik ini dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Oke, kita mulai dengan yang pertama, logic. Rasanya secara definisi sih kita semua sudah tahu ya arti kata logic atau logika dalam bahasa Indonesia. Jadi logic adalah satu cabang filsafat yang intinya mencari cara bagaimana untuk mengorganisir akal ya, atau pikiran. Jadi logika ini disebutkan memiliki 2 tipe yang mungkin waktu kamu belajar di SMA pun belajar fisika atau biologi pasti pernah dengar istilah deduktif dan induktif ya. Jadi cara reasoning atau mengambil kesimpulan secara deduktif dan juga mengambil kesimpulan secara induktif. Nah, di sini definisinya ada deductive reasoning involves examining a general case, deducing a general set of rules of principles, and then applying these rules to specific cases. Sedangkan induktif adalah involves taking specific examples and considering the general principle, rules, or cases that cause them. Jadi sangat kontras gitu ya. Tapi inti dari reasoning ini adalah kedua jenis reasoning ini menggunakan logika. Jadi ini adalah satu cabang filsafat yang benar-benar bermain dengan logika kita. Jadi kalau tidak logis maka itu tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Jadi segala sesuatu itu harus logis, harus ada basisnya atau dasarnya, dan dari situ baru kita bisa yakin bahwa sesuatu itu benar. Kita lihat berikutnya contoh dari deduktif dan induktif ini. Dan secara etimologis, logic ini dari kata logos yang berarti sistem atau studi ya. Jadi sama seperti yang di poin sebelumnya, di poin 1 ini pun dijelaskan bahwa branch filosofi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dari rational inference. Apa itu rational inference? Yaitu suatu kesimpulan yang diambil berdasarkan dari bukti dan alasan atau akal pikiran ya. Jadi reason di sini jangan didefinisikan sebagai alasan. Kalau kita dalam bahasa Inggris sehari kan reason itu kan what's your reason, apa alasan kamu. Nah di sini reason itu didefinisikan sebagai akal. Jadi di dalam filsafat ketika ada kata reason itu bukan alasan artinya, tetapi lebih ke akal pikiran kita. Dan ini adalah contoh dari 2 logical arguments atau reasoning yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama deduktif ya, atau deduktif. Contohnya seperti ini. Kita tahu secara logika bahwa semua squares itu pasti bentuknya rectangles. Kemudian all rectangles have 4 sides. Itu fakta kan. Logic therefore tells you that all squares have 4 sides ya. Jadi itu adalah deduktif. Atau contoh keduanya, semua anjing memiliki indera penciuman yang sangat baik. Kemudian Bailey adalah seekor anjing, sehingga secara deduktif reasoning kita mengatakan bahwa Bailey pasti punya sense of smell-nya itu baik karena dia anjing. Jadi itu adalah deduktif. Jadi dari yang besar kita melihat satu logika atau kebenaran universal yang besar, kemudian kita perkecil dalam kasus-kasus, dan dari kasus-kasus itu kita mengambil kesimpulan bahwa itu benar gitu ya. Misalnya disebutkan contoh lainnya, misalnya all female
has a reproductive system, and then Jane is a female, therefore Jane has a reproductive system. Nah, itu contoh didaktif ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin salah karena berdasarkan dari apa yang sudah menjadi suatu pernyataan umum yang benar. Kemudian bedanya dengan induktif kebalikannya. Contohnya di sini, an umbrella prevents you from getting wet in the rain, jelas ya. And then Ashley took her umbrella and she did not get wet. So in this case, you could use inductive reasoning to offer an opinion that it was probably raining. Jadi kita tidak tahu apakah itu hujan atau tidak, tapi kita tahu bahwa payung itu bisa menghindarkan orang terkena air hujan. Kemudian ketika Ashley keluar membawa payungnya, dia tidak basah. Jadi kemungkinan besar di luar hujan, tapi karena ada payung sehingga Ashley tidak basah di badannya. Dan cabang filsafat kedua adalah epistemology yang kita akan bahas lebih jauh nanti di pertemuan 2 minggu setelah ini ya. Jadi epistemology adalah cabang filsafat yang membicarakan atau membahas mengenai bagaimana seseorang bisa tahu apa yang mereka tahu. Jadi ini bukan sekedar kita baca dan tahu sesuatu, tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tahu sesuatu. Jadi itu mundur lagi ke belakang, satu step dari pemahaman kita tentang apa itu belajar gitu ya. Jadi diambil dari kata Yunani episteme yang berarti knowledge atau pemahaman, understanding. Epistemology refers to the nature and origin of knowledge and truth. Jadi epistemologi ini benar-benar mencari, menggali dari mana sih kita tahu semua hal di dunia ini, bagaimana kita tahu hal-hal tersebut, dan sejauh mana kita bisa tahu apapun itu yang kita ingin ketahui, dan apakah ada batas dari pengetahuan itu, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan, kebenaran, bagaimana kita mengetahui sesuatu, itu semua masuk ke dalam ranah epistemologi. Dan di sini epistemologi mengajukan suatu proposal bahwa semua pengetahuan yang ada di dunia ini, yang kita semua saat ini tahu atau tidak tahu, terdiri dari 4 sumbernya itu atau basisnya. Yang pertama itu divine revelation. Nah, ini sesuatu yang mungkin terkait dengan hal-hal supernatural atau sesuatu yang di luar nalar. Divine revelation itu misalnya ada seorang mendapatkan wahyu gitu ya, tiba-tiba terpikir mengetahui sesuatu, atau ada yang membisikkan sesuatu atau apapun itu yang dianggapnya dari luar sana, tidak dilihat dari buku atau dari manapun, itu disebutnya basis dari yang disebut divine revelation. Yang kedua, tentu saja ini yang paling umum, yaitu dari pengalaman. Pengalaman ini apa maksudnya? Yaitu semua pengetahuan yang kita dapatkan dari penggunaan panca indera kita. Jadi misalnya kita melihat keluar, kemudian melihat langit biru, berarti kita bisa tahu dari pengalaman bahwa apa yang kita lihat, langit itu kalau lagi cerah warnanya biru gitu ya. Itu pengalaman. Atau kita memegang mendekati api, kita langsung panas gitu ya, dan kita tidak berani lagi. Nah, itu kita belajar bahwa api itu panas dari sentuhan. Kemudian kita makan garam, ternyata sangat asin, nah kita dari indera perasa, dan seterusnya. Jadi experience ini adalah sumber pengetahuan yang mungkin paling utama. Kita baca misalnya, kamu tahu dari mana? Oh, saya baca ini. Oh, berarti dari mata kan? Kita lihat mata, kita baca, kita masukkan, itu dari pengalaman, atau dari pengalaman hidup kita. Bisa tahu dari mana? Oh, saya mengalaminya. Itu bisa juga. Jadi nomor 2 ini adalah sumber pengetahuan yang mungkin paling banyak kita pahami secara mudah gitu ya, dari pengalaman kita lewat panca indera kita. Yang ketiga, logic and reason. Nah, ini adalah pengalaman yang didapatkan dari cara kita berpikir. Jadi suatu ilmu yang kita dapatkan karena kita punya akal dan pikiran. Contohnya misalnya kita belajar matematik gitu ya, perkalian misalnya. Perkalian itu kan secara logik itu nggak perlu kita melihat bendanya kan, kalau misalnya kita di luar kepala aja 3 kali 3
Kita nggak perlu mencari bolpen, kemudian menulis, kemudian menghitung, nggak perlu kan, karena sudah ada gitu reason kita 3 kali 3 berarti 9. Terus udah gitu kalau misalnya 9 kali 3 berapa, dan kita juga tidak perlu melihat, mendengar, atau merasa, atau apapun, karena sudah otomatis pengetahuan itu ada, 27 keluar. Nah itu dari mana datangnya? Itu dari logic dan juga reason kita, karena kita sudah pernah belajar dulu, sehingga ketika ada ilmu itu yang dipertanyakan atau ada pertanyaan terkait dengan itu, kita tidak perlu lagi menggunakan experience kita, tapi sudah langsung tahu gitu ya, secara logika seperti itu. Kemudian yang keempat ini intuisi. Nah ini pun sebetulnya tidak bisa dijelaskan secara secara jelas, karena intuisi ini tidak terukur. Jadi misalnya kamu punya feeling atau punya punya perasaan tertentu untuk melakukan sesuatu, mengambil tindakan sesuatu yang kita nggak tahu benar salah, tapi itu intuisi saya dan saya mengatakan ini adalah yang benar. Nah itu juga merupakan basis dari pengetahuan. Jadi cukup mengejutkan ketika dua hal, yaitu divine revelation dan intuisi ini ternyata masuk ke dalam basis bagaimana kita tahu sesuatu. Kita asumsikan kan semuanya harus logis kan, harus yang bisa benar-benar terukur, tapi ternyata enggak. Ada dua di sini, setidaknya dua basis yang tidak selogis itu gitu. Divine revelation nobody knows itu ya, atau intuisi pun itu sulit untuk diukur. Tapi itulah ternyata sumber-sumber ilmu pengetahuan atau sumber-sumber pengetahuan atau sesuatu yang kita tahu itu semua berasal dari setidaknya 4 sumber ini. Dan 4 sumber ini kemudian dalam pengajaran pendidikan juga memberikan pengaruh gitu ya, dalam bagaimana kita membuat mahasiswa atau siswa kita yang ajar itu memahami apa yang kita berikan gitu, karena kita menggunakan 4 basis ini. Itu adalah yang epistemologi. Cabang filsafat yang keempat adalah metafisik. Ini adalah cabang filsafat yang terkait dengan alam semesta yang fisik dan juga sifat ultimate ya, nature of ultimate reality. Jadi realitas itu apa, kemudian alam semesta ini seperti apa, physical universe berarti sesuatu yang bisa kita lihat. Itu yang terkait dengan metafisik. Kalau kita bertanya misalnya what is real, what is the origin of the world, what is beyond the stars. Nah itu semua pertanyaan-pertanyaan fisikal kan, mengenai nature kita yang biasa kita lihat di luar sana, tapi kita tidak bisa memahaminya karena ini di luar kemampuan manusia ya untuk bisa melihat alam semesta secara luas gitu, secara apa adanya, karena kita memiliki keterbatasan juga. Tapi kalau kita mempertanyakan hal tersebut, misalnya ada apa sih di on the other side of the moon gitu ya, karena kalau kita lihat bulan itu kan selalu kita melihat sisi yang sama gitu ya, jadi bulan berputar tapi kita tidak bisa melihat ada apa di balik bulan yang the dark side of the moon itu tidak pernah kita bisa lihat. Misalnya pertanyaan itu, nah itu pertanyaan metafisik karena sesuatu yang belum bisa kita lihat secara langsung gitu ya, dari pengalaman, paling kita bisa melihat foto-foto saja. Itu pertanyaan-pertanyaan metafisik. Nah, masih mengenai metafisik, metafisik berasal dari kata meta yang berarti above or beyond, dan physis nature atau natural essence, jadi di luar atau di balik nature atau natural essence yang biasa kita bisa perhatikan. Dan metafisika ini adalah cabang filsafat yang menginvestigasi aspek-aspek realitas yang tidak bisa diakses oleh fisisist. Jadi hal-hal di luar segala sesuatu yang bisa diakses oleh seorang fisikis gitu. Jadi kan setiap orang itu kalau misalnya kita mengamati alam semesta juga ada batasnya kan, limit where we cannot know what beyond them. Nah pertanyaan semua yang beyond itu adalah masuk ke metafisika. Jadi ya ini contohnya ketika kita bertanya mengenai apa itu real, reality, apa itu sifat realitas secara umum, kita sedang bertanya mengenai pertanyaan metafisikal. Ini saya berikan lagi beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan metafisikal. Can there be things that exist that are not in time?
Nah, kan menarik kan, kita semua makhluk hidup di dunia ini dengan konsep waktu yang kita miliki, kita semua terjebak atau pasti akan exist di dalam waktu yang kita tahu sekarang gitu ya. Kita tidak bisa menghindarkan waktu, mau misalnya kita tidak mau berhenti waktu dan tidak mau menua, nggak bisa gitu. Tapi pertanyaan misalnya, apakah ada nggak yang tidak mengikuti aturan waktu kita? Nobody knows, itu beyond physician, right? Jadi itu sesuatu yang metafisik. Atau must anything that exists have intrinsic properties? Apakah segala sesuatu yang ada di dunia ini yang real itu harus punya sifat-sifat intrinsik di dalamnya? Misalnya kalau kayu ya memiliki sifat intrinsik yang berupa misalnya variabel-variabel organik apa di dalam sebuah kayu gitu ya, atau misalnya dalam benda-benda lain misalnya, itu semuanya kan punya intrinsic properties gitu. Apakah semuanya perlu ada seperti itu? Apakah ada benda yang tidak memiliki intrinsic properties? Itu contoh pertanyaan kedua. Atau pertanyaan, what are numbers? Kita hanya tahu bahwa numerikal yang kita sekarang lihat, yang kita tahu 1, 2, 3 itu semua dari Arab ya. Jadi itu Arabical numbers, numericals. Tapi secara metafisik sebetulnya apa sih angka itu? Susah kan didefinisikannya apa itu angka. Nah, itu pertanyaan yang terkait dengan metafisik juga. Kemudian apa yang kita maksud ketika kita berkata sesuatu itu real gitu ya. Apakah karena bisa dilihat sama mata kita, atau karena kita bisa sentuh, atau karena kita bisa dengar? Nah, itu definisi real itu dipertanyakan di dalam metafisik, karena ternyata ketika kita bilang sesuatu itu real karena kita bisa lihat, belum tentu juga itu real, karena mungkin orang lain tidak melihat apa yang kita lihat, atau yang kita lihat itu salah. Jadi senses kita yang kita anggap paling bisa diandalkan untuk melihat sesuatu nyata atau tidak nyata itu ternyata tidak se-dependable itu gitu. Tidak bisa diandalkan sebesar itu, karena berapa kali sih kita sering salah lihat, salah dengar, dan salah sebagainya gara-gara panca indera kita yang terbatas. Jadi kita tidak bisa melihat panca indera kita itu sebagai satu ukuran yang paling benar gitu ya untuk mengukur suatu itu nyata atau enggak, karena ternyata panca indera kita itu banyak sekali kekurangannya. Jadi ini pun dipertanyakan gitu, apakah kalau kita cuma mengandalkan dari panca indera kita bisa benar-benar memahami bahwa ini real? Ternyata enggak ya, sangat jauh dari kebenaran kalau kita bergantung dari panca indera kita saja. Oke, dan yang terakhir konsep atau dasar atau cabang filsafat yaitu axiology yang berbicara membahas mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Jadi ini di dalamnya ada dua, yaitu etika dan estetika. Karena dua sub branches ini bermain atau berhubungan dengan nilai dan juga prinsip. Ethics mempertanyakan masalah-masalah moral dan juga nilai-nilai pribadi. Estetika adalah satu sub-branch filsafat yang mempelajari apa itu yang disebut beautiful, apa itu yang disebut enjoyable, tasteful. Jadi mengapa kita bisa mengatakan sesuatu itu enak? Apa sih yang membuat kita menyatakan itu enak gitu ya? Mengapa gitu? Apa alasan dibaliknya? Atau sesuatu itu indah, sesuatu itu jelek? Nah, dari mana kita bisa ngomong bahwa itu jelek atau indah? Nah, itu adalah semuanya di ranah estetika atau aesthetics yang nanti kita bahas setelah UTS sebagai topik terakhir kita ya. Jadi kita lihat sekarang ethics secara spesifik dalam ini tidak dalam, tapi maksud saya hanya sebatas perkenalan saja, karena kita nanti akan bahas ethics dalam pertemuan khusus. Ini adalah sub-branch filsafat yang berhubungan dengan nature of moral reality, sifat-sifat dari realitas moral kita. Dari kata ethikos, concern with characters, atau ethos, which means custom or habits. So disebutkan di sini bahwa claim moral itu sifatnya normatif ya, claims about the way things
ought to be. Normatif itu maksudnya itu ya. Normatif itu bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang pasti paling luhur, tapi terkait dengan bagaimana sesuatu itu seharusnya. Dan norma-norma ini tentu saja ada yang universal, ada juga yang sangat kultural, sangat spesifik. Jadi ketika kita hidup di sini, kita memiliki satu norma khusus, tapi ketika kita pindah ke tempat lain, mungkin norma yang kita yakini itu tidak berlaku di sana. Makanya moral claims ini disebutnya normatif karena tidak universal, gitu ya. Tidak bisa diakui atau bahwa di semua tempat sama. Memang ada beberapa norma yang universal, tapi rata-rata pasti ada yang lokal juga yang spesifik. Misalnya etik juga bermain-main dengan menentukan tindakan mana yang diperbolehkan, tindakan mana yang diwajibkan, yang dilarang oleh manusia. Misalnya manusia tidak boleh membunuh. Nah, itu kan sebenarnya universal sekali kan. You should not kill. Itu sangat universal bahwa killing someone is definitely prohibited in all countries. I believe in all countries it is universal that you should not kill. Ya, seperti itu. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan etik atau etika. Misalnya, what is the nature of good? When we say someone is good, what is its nature? Apa sih sifat-sifat good itu? Coba definisikan. Misalnya kamu bilang seorang baik. Definisikan baik itu apa sih? Apakah karena dia suka memberikan makanan pada kamu atau suka nraktir gitu ya? Nah, apakah itu maksudnya good? Nah, itu pertanyaan etik. Kemudian, why should I do what is right? Terusnya dia bertanya-tanya, kenapa sih saya harus melakukan sesuatu yang benar? Benar itu apa gitu? Definisi siapa benar tersebut? Ini memang dalam konteks ini biasanya kalau dalam konteks keluarga kita selalu suka ada clash atau konflik sama papa mama, misalnya orang tua kita yang selalu menyuruh kita ini terus meminta kita itu. Kita kan mungkin ada yang marah atau kesal gitu, kenapa sih harus ikutin kata dia gitu, padahal saya juga kan punya persepsi sendiri mengenai apa itu betul. Nah, itu di situ sebetulnya konflik itu terjadi karena adanya pertanyaan etika ini gitu. Sebetulnya yang betul itu siapa atau apa gitu yang dimaksud dengan benar di situ dalam sudut pandang orang yang berbeda. Jadi kalau kita memahami etika, mungkin kita bisa belajar memahami makna benar dari sudut pandang orang tersebut, sehingga kita bisa tahu, oh kenapa dia merasa ini benar karena dia bla bla bla, seperti itu. Jadi itu fungsi praktikalnya ya, pemahaman etika ini. Atau yang ketiga, do I have a duty to help others? Apakah kewajiban saya untuk menolong seseorang gitu? Kenapa saya harus menolong seseorang? Itu juga contoh pertanyaan etika. Why shouldn't I just throw my rubbish in the street? Nah, jadi ada pertanyaan yang mungkin bagi kita silly ya. Kenapa sih saya nggak lempar saja sampah-sampah saya ke jalanan? Kenapa sih nggak boleh? Gitu. Nah, nanti bisa dijawab pertanyaannya ya, karena terkait dengan norma dan kemudian kebersihan, higienis segala macam. Nah, itu bisa ke sana larinya. Atau how should I live? Saya harusnya hidup seperti apa sih? Menjadi orang seperti apa? Itu juga pertanyaan etika. Oke, dan berikut ini setelah kita bahas 4 cabang filsafat, ini adalah salah satu contoh pertanyaan filsafat kalau dibandingkan dengan pertanyaan yang non filsafat. Ya, kita bahas satu topik itu pohon. Nah, kalau pohon di dalam satu bidang ilmu biologi, maka pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta yang ditarik dari ilmu biologi itu pasti pohon itu adalah dilihat dari bagian-bagiannya. Ada bagian pohon itu ada cabang, ada daun, ada akar, dan seterusnya. Kemudian biologi juga melihat muatan chemistry atau chemical atau kimiawinya apa dari sebuah pohon, ada apa saja di pohon gitu ya. Kemudian proses fotosintesis seperti apa, ada berapa jenis pohon, dan lokasi geografis pohon di mana saja bisa ditemukan. Itu semua pertanyaan biologi terkait pohon. Tapi kalau seorang filsuf melihat pohon, maka pertanyaannya itu beda gitu ya. Contohnya, what is the essence of a tree? Apa sih esensi sebuah pohon? Nah, itu pertanyaan metafisik ya, karena bertanya sesuatu yang di luar pemahaman biologi. Atau does a tree have to be perceived to exist? Ini mungkin pertanyaan yang bodoh gitu ya, karena apakah misalnya sekarang
kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu nyata karena kita lihat ada, maka kalau kita ada pernyataan bilang saat ini di Sumatera itu ada sebuah hutan dan isinya ada pohon, apakah pohon tersebut eksis nggak? Kan kita nggak lihat. Sekarang kita ada di rumah masing-masing dan itu Sumatera di sana misalnya atau di Kalimantan, apakah pohon itu eksis tanpa harus kita lihat pohon tersebut? Kalau kita berasumsi bahwa segala sesuatu yang eksis itu karena kita melihatnya, gitu kan? Nah, kalau kita nggak pernah lihat, apakah itu eksis? Itu pertanyaan filsafat misalnya. Atau can one tell for sure a tree in a forest exists without perceiving it? Itu sama ya, seperti nomor 2. Dan ada pertanyaan yang ini seringkali ditanyakan dalam kelas filsafat. If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? Jika kita percaya dengan telinga kita ya bahwa misalnya benar itu sesuatu itu terjadi, kenapa? Karena saya dengar. Nah, kalau kamu nggak dengar, apakah berarti peristiwa itu nggak terjadi? Nah, itu sama pertanyaan seperti ini. Jadi kalau ada pohon di sebuah hutan tumbang, apakah akan bersuara atau enggak? Kalau iya, tahu dari mana bahwa itu bersuara? Kalau kamu bilang bahwa dari pengalaman saya melihat semua pohon kalau tumbang bersuara, saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, memang, tapi berapa kali kamu mendengar suara pohon tumbang gitu, dan apakah suara yang dimunculkannya sama? Nah, itu juga pertanyaan yang again, it sounds silly, but that's how philosophy looks at the questions of nature, of reality ya. Tidak hanya take it for granted, tapi benar-benar digali sejauh mungkin sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan di awal, ketika kita beranggapan bahwa filsafat itu jauh dari kita, ternyata enggak ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sebetulnya menyatakan bahwa kita itu setiap hari berfilsafat. Contohnya, what am I going to eat today? Ini pertanyaan filsafat juga karena terkait dengan etika. Apakah yang saya makan itu betul sesuai dengan kesehatan saya atau tidak misalnya. What am I going to wear today? Nah, ini terkait dengan estetika. Apakah saya cukup kelihatan cantik dengan menggunakan ini? Atau misalnya apakah saya cukup sopan, juga terkait etika ya. Apakah normatif? Enggak, saya menggunakan ini. Atau should I talk about this with my parents or my friends? Ini juga pertanyaan filosofis karena ini terkait dengan sama seperti tadi etika ya. Mana yang seharusnya saya lakukan misalnya. What is the meaning of my life? What is the meaning of my existence? Ini berkait dengan metafisika. Karena saya yakin kamu juga pasti sering lah atau 1-2 kali dalam kehidupan kamu pernah terbersih pertanyaan itu gitu ya. Saya ini ngapain sih di sini gitu ya? Atau ketika kamu sedang duduk menonton video ini, kamu langsung mikir ngapain ya saya dengerin si bapak nyerocos yang aneh begini. Nah, itu kan berarti kamu sudah mempertanyakan meaning of life kamu gitu ya, eksistensi kamu di sini buat apa. Tapi saya malah suka kalau ternyata tiba-tiba ada yang terpikir seperti itu, berarti pikiran kamu nggak kosong gitu ya. Berarti kamu mempertanyakan sesuatu itu, dan itu masuk ke metafisika. Dan ini juga yang terakhir juga metafisika, is there life after death? Nobody knows kan, kecuali kalau ada yang cerita setelah mati seperti apa, tapi kan nggak ada. What is the origin of our universe? Ini juga pertanyaan metafisika yang sangat terkait dengan sehari-hari kita. Kita mungkin sekali ketika kita melihat keluar ke langit gitu, kita selalu bertanya, ada apa sih di balik sana gitu ya? Apakah saya bisa ke sana, pergi ke tata surya lain misalnya? Karena memang luas sekali dan ya tidak ada yang tahu apa yang ada di luar sana. Jadi intinya kita berfilsafat setiap hari ya. Kita bisa cuman ketika kita bertanya, kita tinggal masukkan ini masuknya ke branch filosofi yang mana gitu. Banyaknya sih kalau yang kita pertanyakan sehari-hari itu pasti masuknya ke ranah-ranah praktikal ya, either itu etika atau epistemologi atau juga estetika. Oke, jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, saya ulang sedikit bahwa filsafat adalah cara atau metode untuk mencapai kebijaksanaan atau kebenaran, dan doing philosophy ini adalah suatu perjalanan yang tidak pernah berakhir dalam pencarian pengetahuan, pencarian kebijaksanaan. Jadi ketika saya bilang di ujung akhir mata kuliah ini mungkin kamu tidak kemana-mana, mungkin saja.
karena questnya itu mungkin belum selesai gitu. Jadi nggak ada khatamnya gitu dalam filsafat ya. Kamu tidak akan bisa selesai karena ini adalah suatu proses yang unending. But it is exciting because you will give meaning to your life. Tidak hanya hidup apa adanya dan tidak tahu harus kemana gitu ya. Dengan menggunakan pikiran kita doing philosophy, kita bisa menjadi lebih kaya dalam cara kita memandang hidup dan kehidupan kita sendiri. Doing philosophy juga menajamkan cara pikir kita, lebih kritis, dan kita tidak gampang dibodohi orang. Kita bisa memahami kenapa konflik terjadi, misalnya yang sekarang terjadi di Ukraina dan Rusia. Kita tahu kenapa itu ya. Kalau kita berpikir kritis, kita bisa tahu mengapa dua kubu ini bersikeras terhadap posisinya masing-masing misalnya. Jadi latihan buat otak kita. Dan yang terakhir tadi sudah disebutkan ada 4 branches dari filsafat: logika, epistemologi, metafisika, dan aksiologi. Aksiologi dibagi menjadi 2, etika dan estetika. Kemudian logik juga ada 2, reasoning, deduktif, induktif. Sedangkan epistemologi itu katanya ada 4 sumber pengetahuan, basis pengetahuan, yaitu divine revelation, intuition, experience ya, dan satu lagi logic dan reason ya. Jadi 4 itu ya sumber dari pengetahuan atau bagaimana kita tahu segala sesuatu. Dan sebelum masuk ke dalam assignment nanti, saya ingin mengambil atau menunjukkan satu kutipan ya yang menunjukkan kenapa kita butuh belajar filsafat. Disebutkan bahwa life is tricky and even gets trickier every day. If you do not watch what you put in your mind, you might be swept off to all kinds of crazy conclusions. Jadi intinya kita harus belajar benar-benar memilah-milah apa yang kita mau masukkan ke dalam pikiran kita. Karena kalau kita serap semuanya tanpa saringan, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang gila dan bahkan mungkin kontradiktif. Dan kita akan menjadi stres atau mungkin malah jadi tidak tahu arah gitu ya. Jadi kita belajar filsafat itu belajar untuk memilah-milah informasi dan kebenaran apa yang di luar sana sehingga kita bisa hidup lebih bermakna dan lebih bijaksana. Oke, dan tugas yang akan Anda dalam kelompok perlu presentasikan untuk minggu depan, bukan minggu depan berarti sekarang tanggal 28, berarti minggu di bulan Maret ya, disiapkan presentasinya untuk dipresentasikan di minggu berikutnya. Jadi pertanyaannya sangat mudah. Di dalam kelompok kalian tolong diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, menurut kelompok Anda, dari 4 branches filsafat yang kita sudah tahu hari ini, mana yang menurut kalian itu paling dekat dengan kehidupan kalian keseharian? Atau dalam kata lain, jenis-jenis pertanyaan filsafat apa dari branch yang mana yang sering muncul dalam kehidupan kalian sehari-hari? Jadi jika ada lebih dari satu jawaban yang mungkin kontras karena kelompok kalian kan mungkin lebih dari 4 orang, silakan dielaborasikan. Jadi tidak perlu memunculkan satu jawaban yang seragam gitu ya, karena tiap orang punya pemahaman masing-masing. Ada yang mungkin level filsafatnya sudah lebih tinggi sehingga dia tidak lagi mempertanyakan hal-hal duniawi misalnya, tapi lebih dalam lagi ya, silakan. Jadi intinya sih saya ingin melihat sejauh mana filsafat ini ternyata dekat gitu ya, sejauh mana filsafat dekat dengan kehidupan kalian. Jadi untuk memastikan atau ingin menunjukkan bahwa filsafat bukan sesuatu yang jauh di sana gitu, tetapi dekat, dan ya kalian bisa lihat mana branches yang paling sering mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, list the philosophical questions ya. Jadi buatlah suatu daftar pertanyaan, tidak ada batasannya ya, tapi ya kamu bisa kira-kira sendiri yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan tolong kategorikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam branch philosophical yang betul itu yang mana gitu ya. Dan
Mungkin nomor 2,5-nya gitu ya. Tolong juga dielaborasikan singkat saja bagaimana kalian akomodir atau menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan, misalnya kalian mengajukan pertanyaan dan apa sih jawaban kalian terhadap pertanyaan tersebut gitu. Itu mungkin terkait juga nanti dengan cara kalian mencari jawabannya gitu. Jadi setelah ada jawabannya, kalian elaborasikan kurang lebih pertanyaan ini akan dijawab seperti apa gitu, atau apakah sudah terjawab pertanyaan tersebut gitu. Dan jadi untuk itu tolong persiapkan presentasinya itu waktunya mungkin tidak terlalu panjang ya, satu kelompok kalau bisa sekitar 10 menit saja ya. Jadi tolong yang kalau misalnya ada banyak tidak usah dipresentasikan semua, pokoknya batasi 10 menit dan tentu saja semua anggota kelompok harus terlibat dalam pembuatan jadi presentasi ya. Karena ini bersama-sama, jadi tidak ada yang left behind, semua harus ikut kontribusi. Jadi untuk minggu depan awal bulan Maret kita hanya akan bertemu dalam Zoom untuk presentasi kelompok ya. Baik, itu adalah end of the sessions for today. Jadi saya sengaja buat video ini karena tanggal 28 hari ini sebetulnya libur kan. Jadi saya tidak memutuskan untuk membuat video ini supaya kalian tidak perlu Zoom gitu ya. Jadi silakan bisa nonton di jam-jam yang nyaman buat kalian. Tapi jangan lupa untuk kelompok bekerja sama untuk membuat presentasi ini 10 menit ya, jangan terlalu panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya and happy discussion.